Ibnu Khodi itu mengatakan bahwasanya Al-Janadi itu, pertama kan kita diskusi tentang Al-Burqatul Musiqah nih. Nah, oke. Di situ referensinya kan menyebutkan dua tuh. Tarikh Al-Janadi dan talkhisnya Al-Iwaji. Saya tanya, tarikhnya Al-Janadi yang mana? Nah, As-Suluk, As-Suluk. Oke, terus talkhisnya itu di mana? Talkhis Al-Iwajinya hilang katanya. Nggak ketemu. Oke, kalau nggak ketemu nggak bisa dibahas toh. Karena nggak ketemu, ya apa yang mau dibahas gitu. Kalau nggak ketemu, itu udah. Nah, kemudian tinggal satu sumber nih yang disebutkan Al-Burqa, As-Suluk. Nah, As-Suluk itu saya tanya, As-Suluk itu sumbernya dari mana? Dia menyebutkan nama Abdullah sebagai salah satu putra daripada Ahmad bin Isa, sementara ulama-ulama nasab dan kitab-kitab nasab yang muktamad itu tidak pernah menyebutkan nama Abdullah sebagai salah satu putra daripada Ahmad bin Isa, gitu loh. Nah, dia mengatakan sumbernya itu Al-Janadi dari Ikhbarus Suyukh. Yang kedua, dari kitab Tabaqat Fuqaha Il-Yaman pada juz 3. Nah, saya tanya, nah, juz 3-nya ada nggak kamu gitu loh? Nah, terus kata dia, nggak ada Gus, karena kitabnya terbakar katanya. Nah, begini. Dimulai dari situ. Iya. Menurut Kiai gimana itu, Pak? Kenapa? Menurut Kiai Mat gimana? Ya, Kiai Mat kan hanya menanya sepakat enggaknya Gus Rumel ketika itu. Dia nggak bilang menanya, waktu itu dia nanya, adakah sumber yang mengisahkan perpindahannya Ahmad bin Isa? Itu, aku jawab, kalau memakai versi matbu atau PDF yang beredar, itu cuma Al-Barqal Musiqah, itu yang paling tua. Tapi jika pakai manuskrip ada banyak. Salah satunya kan itu, itu. Nah, enaknya malam ini dibahas tentang itu dengan Gus Hasan, Gus Rumel. Ajul Ahmad sudah nulis perpindahannya, bahkan sempat diulas sama Gus Aziz Jazuli, karena perpindahannya di halaman berikutnya kan menjelaskan di mana makamnya Ahmad bin Isa. Katanya di Korojasib, berarti kan itu kan Sibah Tamrid. Keturunannya Abu Bakar atau Al-Kamakal, aku lupa, itu di menziarahi di tempatnya di Busaisa. Itu kan tahun beratusan. Iya. Jadi kan gini aja Gus Rumel, kita kembali ke masalah yang dulu pernah kita musyawarahkan itu kan dengan Al-Kaimi itu, tapi nggak tahu Al-Kaimi mana nih. Nggak pernah datang lagi di Al-Kaimi, udah lama nih. Oke, monggo aku tinggal turun dulu ya Gus ya. Biar lebih nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting mute, ngobrol. Yang penting mute, nanti kalau perlu ya disanggah nggak apa-apa. Oke, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi kan kita kembali ke metode aja, Gus Rumel gitu loh. Metode Syuhra Istifadhah dengan metode kitab-kitab nasab kan begitu. Nah, kalau kita kembali ke Syuhra Istifadhah, saya itu sering menjelaskan di komal saya gitu loh. Artinya begini, kalau Ba'alawi itu mengklaim nasabnya sudah Syuhra wal Istifadhah, ya kan? Maka Syuhra Istifadhahnya itu berdasarkan apa? Karena kan Syuhra Istifadhah itu kan punya syarat gitu loh. Nah, kalau kita baca dalam kitab Rosail fi Ilmil Ansab ini pada halaman 103 itu kan syaratnya ada 4 itu. Nah, di antara syarat yang 4 itu adalah al-istifadhatu fis sama'i istifadhatan turithu ilban aw dhannan qawiyan gitu loh. Itu yang pertama, ya. Nah, kemudian yang kedua, al-intifa'ul mu'aradati fil umumi wal khususi aw fil wathaiqil bayyinati. Nah, tidak adanya pertentangan baik umum maupun secara khusus atau dokumen-dokumen yang berisi keterangan tentang batalnya Syuhra Istifadhah itu. Qidamun nisbati wa syuhrati, ya, lamanya penisbatan dan kemasyhuran nasabnya. Yang keempat, antakuna syuhratu fi qabilatihi, ya. Kemasyhuran itu adanya pada kabilahnya, au fil baladil asli atau di negara asalnya, au fi baladi hijrat, la fi baladi hijratihi, bukan di negara hijrahnya. Nah, ini kalau kita pahami satu persatu, Gus Rumel, gitu kan, otomatis kan nasabnya Ba'alawi ini tidak bisa dikatakan Syuhra wal Istifadhah karena ada banyak penolakan, gitu loh.
penolakan yang pertama itu ya seperti yang terdapat dalam kitab Syajaratul Kubro. Saya nggak punya kitabnya, tapi saya pernah itu mendengar dari keterangan daripada Habib Ali Zainal Abidin, ketua NAA, Naqabatul Ashraf Al-Kubro. Itu di awal-awal polemik dia menyatakan bahwasanya dan itu sama seperti yang pernah dinyatakan oleh ketua Robito Habib Taufik Segaf, bahwasanya di awal-awal perpindahan Ahmad bin Isa bersama dengan putranya Ubaidullah dan juga cucunya Alwi nyampe di Yaman itu kan mereka ditolak oleh para ulama-ulama Yaman, ditolak nasabnya gitu loh. Nah kemudian Ahmad bin Isa itu meminta kepada putranya Ubaidillah untuk pergi haji bersama dengan ulama-ulama dari Yaman, agar supaya nanti di Mekah itu bisa bertemu dengan ulama-ulama dari Baghdad, dari Irak ya, Basrah, Baghdad atau apa gitu. Nah supaya nanti ulama-ulama dari Irak itu bisa memberikan persaksian di hadapan ulama-ulama Yaman. Nah, ini artinya ketika dia baru pertama masuk ke Yaman saja sudah ada polemik di situ. Otomatis batal suhra istifadhahnya. Karena syaratnya adamul mu'aradah fil umum wal khusus gitu loh. Nah, kemudian di tahun-tahun berikutnya setelah wafatnya Ahmad bin Isa itu Ubaidillah kan punya cucu bernama Salim. Salim putra daripada Basri, putra daripada Ubaidillah, adiknya Alwi. Nah itu juga terjadi penolakan yang kedua kalinya gitu loh. Sehingga Ubaidillah itu memerintahkan cucunya yang bernama Salim bin Basri itu untuk pergi ke Basrah meminta keterangan daripada Qadi Basrah bahwasanya mereka betul-betul keturunannya Ahmad bin Isa, zuriyahnya Kanjeng Nabi. Nah, itu penolakan yang kedua, gitu loh. Nah, kemudian penolakan yang ketiga yang saya tahu ya, yang saya tahu itu dari Syarif Aunur Rafiq. Ya, Syarif Aunur Rafiq itu adalah penguasa Hijaz saat itu, gitu loh. Nah, di mana Syarif Aunur Rafiq itu sezaman dengan Yusuf bin Ismail An-Nabhani, gitu loh. Nah, di situ ada 3 penolakan, berarti kan tidak bisa digunakan tuh syuhra istifadhahnya, gitu. Nah, adapun tadi menurut Gus Rumel itu, kalau kitab yang paling tua yang tercetak yang membahas tentang nasabnya Ba'alawi itu adalah Al-Burqa Al-Musyiqah. Tapi kalau masih berupa manuskrip ya banyak gitu loh. Di antaranya Jauharus Syafaf ya. Itu. Nah, cuman kan begini Bang Rumel. Di metode yang kedua itu kan Kutubun Nasabin Al-Abdal, Al-Ulama'i Thiqati, Al-Muhaqqiqin Al-Asbat, allati lam talhaqha aidal hawatil abithin والضعفاء المتروكين والوضاع الكاذبين لا سيما إن كانت مشهورة منتشرة. Nah, ini yang berkaitan dengan manuskrip. Amma in kanat makhtutatan fayajibu at-tathabbutu min al-khutut wa muqabalatu nuskhil makhtutah wa mata urifa khattun nasabatil muhaqqiqi as-thiqati fa innahu yu'malu bihi. Ya. Adapun amma in kanat adapun apabila adanya ya kitab-kitab nasab itu makhtutatan berbentuk manuskrip fayajibu at-tathabbutu minal khutut, maka wajib ditasabbutkan dulu minal khutut daripada naskahnya itu, wa muqabalatu nuskhil makhtutah, dan melakukan komparasi data antara salinan dengan makhtutatnya itu. Nah, siapa nih yang memiliki hak atau menjadi domain siapa nih untuk mentahqiq manuskrip nasab itu? Ya nakib toh, gitu loh. Makanya kemarin ketika saya naik di komalnya kena mental, itu saya diskusi dengan Mujassim. Saya bilang, Mujassim, gini loh, untuk menyelesaikan polemik nasab ini, kalian itu tidak perlu berbanyak-banyak narasi atau mengeluarkan banyak-banyak sumber. Kalau memang sumbernya itu masih berupa manuskrip-manuskrip, gitu loh. Nah, tapi tunjukkan dulu
syahadat isbat nasab dari semua nakobah internasional sebagaimana keluarga Wali Songo mendapatkan itu. Gitu loh. Nah, kemudian yang kedua, kalaupun mau memaksakan dengan manuskrip-manuskrip sebagai pendukungnya, maka serahkan manuskrip itu kepada nakib-nakib internasional untuk ditahqiq. Itu selesai masalahnya, gitu loh. Nah, kecuali kita sedang menikmati diskusi tentang ilmu nasab yang selama ini disiplin ilmu nasab itu memang mati suri, khususnya di bumi Nusantara ini, gitu loh. Itu Gus Rumel. Monggo silakan. Oke, terima kasih. Pada intinya sama pembahasannya. Maksudku untuk definisi surah istighfar itu terlalu manual, Gus. Kalau mau foto nasabah di masa sekarang itu nggak relevan. Permasalahannya kan informasi orang di masa lalu lah yang berhak ngomong ini surah atau tidak. Betul. Kalau kita ngomong tentang Al-Janadi itu yang diperkuat sama Tufatul Zaman, ada Al-Apoy Al-Saniyah, Tirasul A'lam, Abdul Fakir Al-Hasanu, terus sampai yang terakhir itu Ajarus Syafaf. Itu dua orang yang sezaman, yaitu Al-Ahdal dalam Tufatul Zaman sama Ajarus Syafaf, Abdul Manapur. Aku penasaran sama Kiai Imat itu bagaimana cara membuktikan kalau manuskrip ini palsu kan. Udah beredar, aku pernah dari awal-awal si 1400-an Hijriah. Ya, 200-an itu pun ada. Ada yang lebih tua dari itu adalah seorang qadhi namanya Thayyib Makromah. Dia itu lahir setelah penulis Ajarus Syafaf itu wafat tahun 855. Otomatis dia mendekati dan bahkan menjadi saksi dari buku Manaqib. Permasalahannya, kenapa aku sebut tadi itu terlalu manual? Karena bayang-bayang tentang surah istighfar itu di masa sekarang. Sementara orang yang mau kita cari nasabnya itu kan lebih jelas yang wafat tahun 380-an. Nah, ada dua kategori kata Ibrahim bin Mansur ya, surah finasab suratan, nilai satu surratin finasabi sokihatan. Ya, surah itu sokih. Ya. Pada dasarnya nasab itu kan subut. Kalau mau membatalkan, ya kudu dalil. Intinya ya, betul. Suratun sokihhatun lahu baru alaiha, kayak seperti Umayyun, itu nggak mungkin nasabnya batal kan nggak mungkin. Wa'ul ulama visi hatiha. Nah, pertanyaannya, saya itu ketika mencari beberapa orang yang menjadi ulama sahih yang membatalkan itu nggak nemu. Justru itu cuma dijawab dalam kisahnya Ajarus Syafaf dan orang yang semasa dengan Ajarus Syafaf Tufatul Zaman itu mengisbat nama Ubaidillah. Ada dua argumenku kenapa kemarin Kiai Imat itu pas waktu di Padasuka aku kepotong terus akhirnya nggak jawab. Dua manuskrip Tufatul Zaman itu ada 5 manuskripnya, yang paling yang paling beredar banyak. 4-nya aku dapat, berarti kan 5 lengkap. Nah, Ajarus Syafaf ada 3 manuskrip, yang 1 nggak utuh, yang 2 utuh, yang 1 itu yang paling terkini. Ini kan tahun 824, Tufatul Zaman selesai 824. Anda bisa baca di Muqaddimah. Ajarus Syafaf dia ngomong sendiri penulisnya sebelum dia menulis Abdul Barogin itu kan 5 tahun setelahnya. Ini sama-sama menulis Ubaidillah dari anak Ahmad bin Isa. Itu udah jelas kan. Ada satu orang lagi yang namanya Abdul Hasan Ali bin Jadid. Itu menurut Al-Janadi kan nasabnya sampai Abdullah. Tufatul Zaman itu buka aja, cek aja di Tufatul Zaman itu nulisnya Ubaidillah. Semua naskah cuma 1 yang nulis Abdullah. Sisanya 4 naskah yang lain yang menuliskan Ubaidillah. Memang ada pemendekan nasab. Tapi cuman kan itu kan waktu itu kenapa ada ulama yang di masanya sebelum Al-Barqa Musyikoh, berarti siapa ya? Mungkin Abdurrahman As-Sagaf lah. Ya. Itu tidak ada yang batalkan. Ketika pembatalan itu ada, justru kan sampai kepada kita. Ada yang paling unik, Ibnu Hajar Al-Asqalani itu kan mengutip beberapa kali Al-Janadi. Aku hitung di beberapa kitabnya, aku pakai Maktabah Syamilah versi cetak, terus beberapa. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu mengutip paling tidak 56 kali kuotasi dari Al-Janadi As-Suluk fi Tabaqatul Ulama Al-Muluk. Dia juga mengutip beberapa, Imam Syafi'i ya, mengutip beberapa pendapatnya Tufatul Zaman, mengutip beberapa kali pendapatnya Al-Apoy Al-Saniyah, mengutip beberapa kali pendapatnya Al-Khazraji. Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani itu pernah datang ke Zabi 2 kali. Pertama ketemu dia sowan. Ketemu Al-Khazraji di Zabi, terus aku lupa setelah itu ketemu atau tidak. Yang pasti ada reportase kalau dia surat-suratan sama Al-Khazraji. Nah, ada orang situasinya gimana?
orang atau ashraf namanya Ba'alawi, kabilah Alu Abi Alawi. Jika memang dibatalkan, kenapa semua instrumen ulama yang masuk ke situ tidak ada yang reportase kalau ini ada pembatalan? Kalaulah memang pembatalan itu sahih, yang aku maksud orang bisa membatalkan nasab orang, tapi yang bisa disebut pembatalan itu kan ukhrot'nul ulama fi sihhatiha. Ketika ulama yang membatalkan tapi pembatalannya itu sahih, itu poin penting. Terus yang kedua, ada nasab yang nggak disahihkan, misal kayak Mas sering nyebut itu kan suruh hadisah sepertinya Tobari, itu kan suruh hadisah yang la aslalah. Aku ini buka dari Al-Istifadah, antum bisa buka di 48 ya. Waktu ini dia surah al-hadisah alati la aslalah wa hiya lati qamat ala syahadati nasabaini aw ma'rifaini fasidaini aw mutasahilaini li ghaflatihim aw qamat ala syahadati afradin mutasahilaini mutasyahilina min al-qabilah al-muntasab ilaiha marra ala hadha syahadat an asunun wa bi dhahabil jil alladhi ya'rifu asla hadhihi al-usra ikhtalat al-amru ala an-nas li awamil aham wa al-jahlu fa asbaha al-awam wal khawasu yunaduhum bi nasabil hadis wa hadha zakarun bil qawli ibn li abihi ya abati bima yarahtumuna. Ada orang kalau mau membatalkan bukan gini, ada orang yang mau mengisbatkan nasabnya, tapi yang mengisbatkan nasabnya adalah seorang ulama yang tasahul, atau dua orang ahli nasab, dua orang yang atau sejarawan yang fasid semua, gampang pelupa, maka nasabnya pun bisa dibatalkan. Ya. Parameternya suhunya kan waktu itu kan. Iya. Waktu itu yang dibatalkan. Pertanyaanku, siapa yang membatalkan? Kalau Abdul Rafiq itu belakangan. Aku pengen nyari yang awal-awal dulu. Al-Janadi, dia punya. Makanya kan gini Gus Rumel. Saya kan justru pernah diskusi dengan Habib Soleh Al-Atos, ya toh? Siapa tuh? Saya nggak tahu. Cuman dia pernah naik ke sini bersama dengan Ali Jufri. Nah, di situ kalau nggak salah itu ada siapa ya? Ada Al-Kemi juga, terus ada siapa itu yang dulu pernah diskusi sama kita itu, yang orang Jawa Barat itu. Nah, terus juga di situ ada Gofur juga di situ. Nah, saya bertanya hal yang sama, ya kan? Nah, beliau malah mengiyakan bahwasanya memang pernah ada penolakan itu, dan Habib Taufik juga pernah menyampaikan itu. Ada rekam jejaknya di YouTube itu. Bahwasanya pernah ada polemik nasab gitu loh di zamannya Ahmad bin Isa dan kemudian di zamannya Salim bin Basri, cicitnya. Nah, yang jadi pertanyaan saya, yang pertama 180 ulama yang katanya memberikan kesaksian, 180 ulama dari Irak yang memberikan kesaksian kepada Ubaidillah bin Ahmad bin Isa itu di hadapan ulama-ulama Yaman di Mekah waktu musim haji. Tapi nggak disebutkan 180 ulama Irak yang memberikan persaksian itu siapa saja. Maka kalau nggak disebutkan, ini kan masuk ke dalam khobar majhul. Lah khobar majhul itu kan nggak bisa dipakai. Itu kalau sekarang. Kalau masa itu, jika memang ada 108, tadi bukan ulama sih, mufti. Kayak seingatku namanya mufti. Ada mufti 300-an mufti dia di sana, dan 180-nya kalau nggak salah itu kan mengisbat, mengakui. Ya. Jika kita mau mencari kebenaran tentang hal itu udah lewat itu. Yang berhak mengatakan kalau 180 ulama itu nggak ada, itu kan orang di masa lalu. Jika memang itu tidak ada, kenapa tidak ada yang ngomong kalau nggak ada berita itu bohong? Nah itu yang bikin aku pusing dari Kiai Mat atau mungkin dari Gus Aziz atau mungkin Tengku Kori. Justru orang yang di masa lalu ketika menyebutkan syawahid atau syahadah itu kan memang lumrah tidak disebut. Kecuali di Ajur Syafaf dia itu nyebut beberapa ulama seperti Abu Syukail itu 700-an. Terus Muhammad bin Enggak, maksudnya kan gini Bang Warumel. Itu yang pertama. Yang kedua, di zamannya Salim bin Basri, Salim itu kan pergi ke Qadi Irak. Ke Qadi Basroh. Nah, minta surat pernyataan dari Qadi Basroh bahwasanya memang benar Ahmad bin Isa itu zuriyahnya Kanjeng Nabi, punya anak Ubaidillah dan Alwi sebagai cucunya gitu kan.
Nah, itu saya tanya, lalu dokumennya itu mana, gitu loh. Nah, kalau dokumennya nggak ada, berarti itu kan ya termasuk khobar majhul juga, gitu loh. Ya kenapa? Itu nggak jadi maju toh Gus. Itu malah jadi khobar yang nggak bisa kita verifikasi benar salahnya toh kalau zaman sekarang. Kalau mau mencari informasi enggak gini maksudnya Bu Rumel ya kan. Itu kan dokumen penting. Yang mereka ceritakan dalam sejarah mereka, dalam buku sejarah mereka, seperti kitab Syajaratul Kubro, gitu loh, yang pernah dibacakan oleh Habib Ali Zainal bin Assegaf itu kan, NAA itu kan. Nah, kalau seumpamanya dokumennya nggak ada, nggak ketemu, seperti misalkan Talkhisnya Al-Iwaji, ya kan, itu juga nggak ketemu kitabnya. Kemudian Tabaqat Fuqaha Yaman juz 3 yang katanya terbakar sehingga tidak bisa ditemukan, gitu loh, karena terbakar manuskripnya itu, gitu loh. Nah, ini kan tidak bisa terverifikasi kebenaran kesalahannya lah. Kalau tidak bisa diverifikasi benar salahnya, berarti kan majhul, gitu loh. Iya, nggak jelas, gitu loh. Aku paham. Majhul tidaknya informasi di masa lalu itu kan perlu dibuktikan. Masalahnya yang menanyakan atau yang memvonis ini majhul itu tidak mencari. Contoh, aku masih ingat dulu itu waktu Kiai Mat debat sama Ja'far Segar, waktu nyebut ada manuskrip namanya Jawrus Syafaq, itu tidak ada satupun yang mencari naskah itu. Enggak, jadi maksud saya gini loh Bang Rumel ya. Yang harus mencari itu kan bukan kita. Ya justru mereka dong, gitu loh. Karena ini kan nasab mereka yang sedang dipolemikan kan, gitu loh. Artinya ketika ada orang membatalkan dengan sadar mengetahui bahwa manuskrip itu memang susah dicari, kenapa terburu-buru? Nah, kalau begitu kan gini Bang Rumel, kalau memang Bang Rumel punya narasi seperti itu, artinya nasabnya Ba'alawi ini belum sahih. Karena apa? Karena masih dalam status proses pencarian data. Itu gitu kalau yang dimaksud sahih sekarang dengan informasi yang buta di masa lalu masuk gitu, aku setuju. Masalahnya semua ulama sebelum kita lahir, yang dulu itu tidak ada yang batalkan. Informasi tentang ini cekcok, terus ada yang batalin, terus ada yang pergi ke Irak, terus 2 kali Salim. Kalau Ahmad bin Isa nggak pernah dibatalin. Salim bin Basir. Oh iya, kalau Ahmad bin Isa nggak pernah. Kalau kan terakhir itu kan Ali bin Jadid itu datang ke terus balik ke Mekah, terus nikah kan di Kufar sama Semudafe. Itu peristiwa sebelum tahun 600. Ya. Terus tahun 600. Permasalahannya ketika dia balik, kenapa kok masih dipanggil syarif oleh beberapa orang termasuk muridnya hingga ulama setelahnya? Jika memang ada pembatalan dan toknya itu sohihan, bukan atau nubu sohihan, kenapa ulama setelahnya? Itu kan pertanyaan yang lain dijawab. Jika memang ada pembatalan yang sahih di masa itu, terlepas ada buktinya atau tidak di masa sekarang, kenapa ulama setelah Ali bin Jadid tidak ada satupun yang menganulir? Kalau menurut saya gini sebenarnya, kenapa tidak ada yang membatalkan nasabnya Ba'alawi di zaman dahulu? Karena memang tidak ada yang mengisbat. Otomatis kalau ada Jawrus Syafaq nyebut dulu ada pengisbatan di masanya Ali bin Jadid, ya ada pengisbatan. Kita kan nggak bisa nyari yang belum sampai kepada itu kan bukti pengisbatan dari 130 kopi kan. Enggak, artinya begini loh. Kalau memang ya kan, kalau memang 300 mufti yang dari 300 itu 180 mufti kata jenengan tadi itu telah memberikan persaksian kepada Ubaidillah, ya, maka kenapa kok tidak ada ulama-ulama ahli nasab yang mereportase nasab mereka dalam kitab-kitabnya? Padahal saat itu ulama-ulama nasab itu banyak yang ada di Baghdad, di Irak gitu loh. Mau itu di Baghdad maupun di Basra, mau di Kufah, itu kan banyak gitu loh. Gitu. Nah, kemudian begini pertanyaan saya nih. Kan tidak mungkin ulama nasab itu tidak mencatat Ubaidillah sebagai putranya Ahmad bin Isa. Sementara dalam sejarahnya Ba'alawi itu, Ahmad bin Isa itu kan lahir di Basroh, kemudian menikah di Basroh, punya anak Ubaidillah itu lahir di Basroh, menikah di Basroh sampai punya anak Alwi. Nah, setelah punya anak Alwi, baru mereka itu hijrah ke Yaman, gitu kan? Nah, setelah hijrah ke Yaman, kemudian punya anak lagi nih Ubaidillah nih, adiknya Alwi bernama Basri. Kenapa kok dikasih nama Basri? Untuk mengenang
tanah leluhurnya Basrah yang ditinggalkan berhijrah ke Yaman, maka dikasih nama Basri. Nah, kemudian Ubaidillah menikah lagi dengan pribumi Yaman, punya anak yang ketiga, tapi beda ibu dengan yang kedua pertama itu, bernama Jadid, gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan saya dari sejarah itu adalah, apakah mungkin ulama-ulama yang ada di Basrah itu tidak tahu kalau Ubaidillah itu adalah putranya Ahmad bin Isa? Kan tidak mungkin, karena lahirnya di Basrah, menikah di Basrah, sampai punya anak alwi di Basrah, gitu loh. Dan yang kedua, hijrahnya itu bersama dengan 70 apa 80 kafilah, gitu loh. Jadi perpindahannya itu terang-terangan, besar-besaran, gitu loh. Gitu. Ya, permasalahannya kan tidak ada catatannya kan. Nah, kalau itu tidak ada catatannya, peristiwa di masalah itu banyak yang seperti itu. Maksudnya kalau memang ada pencarian, kalau memang ada pertanyaan, jika memang diisbat, kenapa tidak ada catatannya? Pertanyaan itu bisa dibalik. Kalau memang hal itu tidak bisa kita temukan, kenapa ulama yang mendekati masa mereka dan mengetahui tidak membatalkan? Dan karena kan gini Gus Rumel, karena kan pengakuan mereka nasabnya itu bersambung kepada Rasulullah melalui jalur Arwi bin Ubaidillah yang kemudian diklaim sebagai putranya Ahmad bin Isa, salah satunya ya. Itu kan di abad ke-9 akhir dari kitab Al-Burqatul Musiqah, itu kan yang menjadi sumber mereka, gitu loh. Gitu. Kalau Al-Burqah sih aku nggak pernah membaca lebih dalam, karena itu kan kitab tasawuf. Maksudnya ada dua naskah kan, minimal kita diskusi dua kitab yang lebih tua dari Al-Barqah lah. Soalnya Ki Imad kan nyari tidak ada yang lebih tua dari Al-Barqah yang menyebut Ubaidillah. Ada, Tufatul Zahid itu udah nyebut Ubaidillah, clear itu. Terus yang kedua, Ajurus Syafi'i itu udah nyebut Ubaidillah, clear juga itu. Tapi Ki Imad berkelit, itu kan informasi dari Abdul Manan Segaf. Apa buktinya? Waktu saya tanya, kayaknya dia nggak pernah jawab. Nah, masalahnya kita itu nggak bisa, Gus, mencari mengeluarkan pertanyaan seperti itu jika kita tidak ada di masa itu juga. Yang fil ansab kal ikrori gitu. Ya, cuma kan begini Gus Rumel. Gini, Abu Jadid itu kesana kan tahun 600-an. Ya. Dia wafat tahun 620, berarti pernikahannya kan sekitar tahun 590-an atau mungkin 611. Dia wafat 620 dan dimakamkan di Maklan. Di kompleks Alawiyin di dekat itu. Nah, masalahnya setelah dia meninggal kan ada saksinya. Muridnya langsung. Jika memang dia sudah pergi mengisbat dan kita terlepas tidak tahu informasi pengisbatan itu dalam bentuk apa. Ketika dia pulang, punya murid, punya pondok di Zufar, bahkan pondoknya dia di Zufar kan disebut aku lupa di Al-Janadi. Pokoknya pondoknya Syarif Abu Jadid itu. Kenapa tidak ada yang menganulir gitu loh? Justru itu pertanyaan yang seharusnya kita jawab gitu. Masalahnya kan begini Gus Rumel. Kata nyari informasi kayak gitu mah ya susah. Enggak, masalahnya kan begini, kaidah ilmu nasab itu, misalkan dalam kitab Muqaddimat ya, Muqaddimat itu. Aku udah hafal Gus. Kayaknya kita itu punya cara pemahaman yang berbeda tentang surah Istifadah atau manual dari Muqaddimat fi ilmi nasab. Surah Istifadah itu hanya berlaku kalau memang Jailan Anjailin itu sebenarnya udah selesai ketika Al-Janadi udah nyebut. Sebenarnya kita itu menggugatnya Al-Janadi. Karena makanya dulu kan kita pernah menggugat Al-Janadi toh. Nah itu aku pengen nanya itu di sini. Lah iya, lu kok antum itu? Jangan saya yang ditanya, justru kita ini sama-sama bertanya dari mana Al-Janadi itu bisa menyebutkan Abdullah sebagai salah satu putra daripada Ahmad bin Isa, gitu. Karena setelah kita baca Al-Janadi itu dan kemudian saya juga pernah diskusi dengan Ibnu Khodi itu, dia mengatakan ikhbarus suyukh gitu loh. Kata siapa? Jadi kenapa? Nggak, gini, lanjut aja. Enggak. Ibnu Khodi itu mengatakan bahwasanya Al-Janadi itu, pertama kan kita diskusi tentang Al-Burqatul Musiqah nih. Nah di situ referensinya kan menyebutkan dua tuh. Tarikh Al-Janadi dan talkhisnya Al-Iwaji. Saya tanya, tarikhnya Al-Janadi yang mana? Nah, As-Suluk, As-Suluk. Terus talkhisnya itu di mana? Talkhis Al-Iwajinya hilang katanya. Nggak ketemu. Kalau nggak ketemu nggak bisa dibahas loh, karena nggak ketemu. Ya, apa yang mau dibahas gitu loh, kalau nggak ketemu itu. Udah.
Nah, kemudian tinggal satu sumber nih yang disebutkan Al-Burqa, As-Suluk. Nah, As-Suluk itu saya tanya, As-Suluk itu sumbernya dari mana? Dia menyebutkan nama Abdullah sebagai salah satu putra daripada Ahmad bin Isa, sementara ulama-ulama nasab dan kitab-kitab nasab yang muktamad itu tidak pernah menyebutkan nama Abdullah sebagai salah satu putra daripada Ahmad bin Isa, gitu loh. Nah, dia mengatakan sumbernya itu Al-Janadi dari Ikhbarus Suyukh. Yang kedua, dari kitab Tabaqat Fuqaha Yaman pada juz 3. Nah, saya tanya, nah juz 3-nya ada nggak kamu, gitu loh. Nah, terus kata dia, nggak ada Gus, karena kitabnya terbakar katanya. Nah, begini, kalau sampean alasannya satu, talkhisnya Iwaji itu hilang, kemudian Tabaqat Fuqaha Yaman itu menyebutkan keluarga Ba'alawi di juz 3, yang mana juz 3-nya tidak bisa ditemukan sekarang karena dulu terbakar, maka itu masuk kepada mazanul wada'i wal kadhibi fil ansab. Dalam nasab gitu. Kalau di masa dulu kitab itu tidak pernah didapat. Gini, permasalahan itu relevan kalau kita nggak tahu nasabnya Ba'alawi dan sekarang dia mengaku-ngaku, gitu loh Gus. Masalahnya memang berbeda kok. Gini loh, aku yang bersama Aziz. Jenengan itu kan mau menggugat surah sifatnya Ba'alawi, ya kan? Kalau saya begini, bukan menggugat, cuman gini, kalau Ba'alawi itu menggunakan metode syuhra istifadhah di dalam mengkanter Kiai Imad, itu nggak bisa. Kenapa? Karena dari sejarahnya Ba'alawi sendiri itu banyak polemik di dalamnya. Di antaranya, tadi yang saya ceritakan, di zamannya Ahmad bin Isa, terus di zamannya Ubaidillah, terus di abad ke-12 Hijriah, Syarif Aunar-Rafiq, gitu loh. Nah, ini kan penolakan-penolakan ini, itu kan secara khusus dan secara umum, itu sudah memenuhi, gitu loh. Dan kemudian, Aufil Wasa'iqil Bayyinat, Wasa'iqil Bayyinatnya itu kitabnya Ba'alawi sendiri, gitu loh. Gini. Pembatalan, kalau nggak sahih, itu derajatnya sama pengisbatan yang nggak sahih, gitu loh. Oh iya, betul. Kan begini, ya kita permasalahkan itu jejak syuhra wastifadhahnya dari Ba'alawi pernah dibatalkan secara sahih atau tidak, kan gitu. Makanya nasabnya batal. Oh enggak, kalau di sini itu jelas intifa'ul mu'arrati fil umumi wal khususi au fil wasa'iqil bayyinat. Kalau yang sampai sebutkan pembatalan yang sahih itu kan khusus, gitu loh, masuk kategori khusus itu. Ini semua disebutkan umum maupun khusus, atau ada keterangan atau dokumen yang menerangkan tentang penolakan itu, seperti kitabnya Ba'alawi yang menceritakan sejarahnya mereka pernah ada polemik di zamannya Ahmad bin Isa dan Ubaidillah, gitu loh. Gitu. Nah, kalau yang jenengan maksud itu yang khusus itu. Khusus gimana tuh? Duh. Intifa'ul mu'aradati, tidak adanya penolakan fil umumi, secara umum, wal khususi, dan khusus, gitu loh. Nah, kemudian au fil wasa'iqil bayyinat. Jadi ada 3 penolakan itu, Bang Rumel. Iya. Ada yang umum, ada yang khusus. Penolakan itu apa gitu? Loh, saya ini menanggapi jenengan tadi kan ngomong, adakah penolakan yang sahih? Nah, penolakan sahih itu yang khusus, yang umum kan ada. Ya itu. Terus wasaiknya ada, gitu loh. Siapa yang membatalkan waktu itu? Loh, tadi itu di kitabnya itu loh, di kitabnya Sajarah Kubro itu loh. Kisahnya itu berakhir dengan pensahihan dan penganuliran ta'an itu kan. Nah, makanya tadi saya tanyakan, kalau memang kisahnya seperti itu, ya toh, yang berakhir kepada pensahihan, artinya sudah ada syahadah dari 180 mufti ya, tadi. Masalahnya ya, syahadah itu di mana kan gitu. Ya iya. Ya syahadah itu kan perlu dicari, aku pun belum dapet. Nah, makanya kemarin kan saya sarankan kepada mereka, Gus Rumel, bahwasanya untuk mereka, jangan ke saya, itu biar mereka. Iya, ke mereka. Saya katakan ke mereka. Jadi kan terakhir yang digugat ada Ali bin Jadid,
jika memang tidak disahihkan, logikanya kita balik ya, jika memang tidak disahihkan ketika dia ke Basra dan kembali pulang, kenapa ulama setelahnya nggak ada menyinggung satupun penganuliran itu jika memang sahih? Pertanyaan kan gini, Al-Janadi ketika mensahihkan, berarti kan dia itu dikenal sebagai mu'arifil Yaman. Mekanisme turuk isbatin nasab itu Al-Janadi pasti paham, Al-Khazraji pasti paham, Al-Athaiyah Asaniyah pasti paham, Rasul Alam pasti paham, semuanya pasti paham, karena itu kan mekanisme dasar sebuah persaksian itu disahkan atau tidak. Tidak ada satupun yang menganulir gitu. Justru penganulir. Iya, tapi kan gini Bang Rumen, tapi kan begini. Dramatisasi. Tapi kan begini, sumber-sumber dari kitab mu'arrikhin itu hanya menjadi data pendukung. Kata siapa? Loh, di dalam kitabnya begitu. Gus, itu kitab untuk gitu Gus. Jangan nyari surah istifadoh itu buktinya ada atau tidak sehingga bukan kok lari ke surah istifadoh lagi. Sampean kan barusan itu membahas masalah kitab-kitabnya Al-Janadi. Sampean sebut sebagai pendukung, apa dalilnya gitu loh? Loh, karena bukan kitab nasab, kitab sejarah itu. Di masa lalu itu justru memakai kitab itu sebagai sumber rujukan jika memang itu tidak bisa dipercaya dan tidak bisa mengisbat nasab. Loh, kitab mana yang dijadikan rujukan dari kitab-kitab sejarah? Al itu mengutip ketika dia mengisbat nasab dari Yaman itu pakai Al-Janadi, Gus. Oh. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengisbat siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, mengisbat siapa? Ya banyak orang, ada 56 kutipan, salah satunya itu dia mengutip orang ini, aku nukil dari ini dijelaskan Al-Janadi, semuanya pengisbatan. Itu memakai Al-Janadi. Pertanyaan, apakah itu tidak bisa dipakai sebagai sumber primer? Iya, apakah hanya kitabnya Al-Janadi yang dijadikan sumber oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani? Tidak. Ibnu Hajar itu kan beliau kan juga sejarawan juga, menulis Tabaqat. Bukan. Iya, beliau kan sejarawan juga nasabah gitu loh ya kan. Nah, maksud saya tadi bukan Haitami ya? Iya, Al-Asqalani bukan Haitami, gurunya gitu loh. Gurunya yang pernah membatalkan nasabnya Tabariyah kaum gitu loh. Buktinya Ibnu Hajar Al-Asqalani saja itu masih mengutip kitabnya Al-Janadi. Bukan hanya mengutip, bahkan mempercayakan pengisbatan itu dari sumbernya Al-Janadi. Apakah hanya sumbernya Al-Janadi saja? Kan tidak. Ya banyak. Nah, makanya di antara yang banyak itu berarti ada Al-Khazraji juga, Al-Khazraji mengisbat Ba'alawi juga. Loh, iya, artinya kan begini. Kalau saya sih ngikut kepada ini aja, wala ibrata bi taqrirati man laisa min ahli dirayati bin nas. Itu manualnya. Aku tahu. Yang pasti kita sudah sepakat. Aku bertanya, kita sepakat atau tidak? Ibnu Hajar Al-Asqalani mengerti betul kaidah menetapkan. Oh iya, karena beliau an-nasabah. Selain beliau itu seorang sejarawan, ketika ya kan? Beliau juga nasabah gitu loh. Ketika seorang sejarawan itu mengutip Al-Janadi, As-Suluk Tabaqatul Ulama, dia mengutip Al-Athaiyah Asaniyah, dia mengutip Tabaqat siapa itu? Siapa? Yang tadi aku sebut Rasul Alam Al-Khazraji. Dia juga mengutip Imam Sakhawi, muridnya itu mengutip 3 orang itu termasuk yang sepasa dengannya, yaitu Tufatul Zaman. Mungkinkah mereka memakai informasi dari orang yang tidak bisa dipercaya atau pengisbatannya batal? Ada satu pesan penting. Imam Ibn Hajar pernah ke Zabid ke Yaman 2 kali. Ketemu Asqalani itu ya? Yang Asqalani apa? Asqalani aku nggak nyebut Haitami. Ya oke. Enggak, takutnya tadi beda lagi karena yang ke Zabid itu. Nanti Al-Haitami soal sahabatnya nanti kita komal kali lain lah, Ya. Enggak, apakah Ibnu Hajar Al-Asqalani juga mengisbat nasabnya Ba'alawi? Tidak ada penulisan tentang itu, tapi Ibnu Hajar Al-Asqalani diwakili oleh muridnya yang mengisbat Ba'alawi. Di Imam Sakhawi itu aku nemu 115 pengutipan, 1 dari Al-Janadi, 2 Athaiyah Asaniyah, 3 Al-Khazraji, 4 Tufatul Zaman karya Al-Ahda yang menuliskan silsilah Abu Abi Alawi sampai ke Ubaidillah.
Perlu diketahui Tuhfatul Zaman itu rampung ditulis 824 ketika siapa itu Ali bin Abi Bakar As-Sakran baru berumur 4 tahun. Itu udah nulis kitabnya sudah rampung ditulis tahun 824. Sudah menuliskan nama Ubaidillah sebagai leluhur dari Abul Hasan Ali bin Jadid. Pertanyaanku masih sama, jika kitab sejarah ini tidak bisa dipakai atau ini jadi kitab sekunder, bukan kita Gus yang berhak menilai itu. Imam Ibn Hajar al-Asqalani, jika memang belibet, Imam Ibn Hajar al-Asqalani itu memakai kitab itu sebagai sumber referensi. Nanti kalau ketemu Kiai juga aku kalau gini Gus, kalau seumpamanya beliau itu an-nasabah, ya dia boleh menggunakan referensi dari kitab manapun. Yang penting kan begini, misalkan ya catatan nasab yang tidak masuk di dalam kitab-kitab nasab itu kan disebut ruq'ah atau arik'ah gitu loh, dan syaratnya itu kan harus qat'iyyud dilalah alal maksud. Nah, pertanyaannya ketika Imam Ibn Hajar memakai semua kitabnya Al-Janadi baik di halaman 1 atau 2, apakah beliau tidak mempercayai Al-Janadi? Al-Janadi mengistilahkan Abul Hasan Ali bin Jadid itu sebagai tidak akurat. Bukan tidak mempercayai Gus, karena gini loh ya, kitab sejarah itu berisi tentang sejarah biografi seorang secara global kan. Nah, ketika nama-nama ataupun tempat yang ada dalam kitab sejarah itu telah diverifikasi oleh an-nasabah, maka itu menjadi ilmu nasab, karena ilmu nasab itu adalah bagian daripada ilmu sejarah gitu loh. Oke. Artinya itu kan mu'arrikhin semasa dengan Al-Janadi mendapati usia Al-Janadi, pokoknya mendapati masanya Al-Janadi 24 tahun. Dia mengisbat Ba'alawi. Artinya kan begini. Ya, artinya kan begini, ya toh. Para an-nasabah itu atau mu'arrikhin itu ya, yang sampai sebutkan tadi itu, apakah diketahui sumbernya dari mana? Yang qat'iyyud dilalah al maksud loh ya. Qat'iyyud dilalah al maksud. Saya rasa semuanya itu dhanniyud dilalah al maksud gitu loh. Selain Al-Quran semuanya magnun Bos, kita tahu itu, tapi kan kita nggak sedang membahas itu. Tidak dong, bukan dong. Masalahnya kan bukan gini, dong. Kalau Quran itu, kalau Quran itu Bang Rumel, kalau Quran itu tidak bisa dikatakan qat'i atau zonni, nggak bisa dikatakan begitu karena wahyu Pak. Ini beda bahasan ini gitu loh. Selain itu bahasa hadis Sahih Bukhari Muslim itu kan magnun, itu kan intinya. Jangan kan bertanya, apakah ulama nasab atau sejarawan ya, bukan ulama nasab, Al-Janadi misal, ketika daripada Ahmad bin Isa mengatakan sesuatu tanpa referensi, apakah bisa diterima kan gitu? Saya bisa menjawabnya, bisa dengan verifikasi ulama semasa dengannya yang tidak mempermasalahkan apa yang dia katakan. Itu artinya kita itu nggak berhak dan sangat jauh untuk menilai Al-Janadi karena pertama tidak semasa, kedua kita tidak bisa mengetahui langsung apakah Al-Janadi itu keliru atau tidak karena naskah yang tertinggal ke kita itu tidaklah ada satupun yang ditulis langsung oleh Al-Janadi. Maka kita mengandalkan orang yang semasa dengannya. Ada 3 orang tuh. Cuma satu Zaman sama siapa itu Ajarus Safaf itu yang tidak mendapati. Al-Janadi wafat sekitar 50-60 tahun kemudian mereka hidup. Ini kan dekat dan tidak ada yang mempermasalahkan. Pertanyaan yang pertama aku nggak bisa jawab. Tapi apakah Al-Janadi memakai referensi untuk menulis semua kitab di 2 juz itu? Di Muqaddimah dia menjelaskan 3 referensinya. Ibn Samroh, terus siapa lagi aku lupa, Gus Aziz pernah bahas. Tapi ada 2 nama yang tidak pernah disebutkan Gus Aziz. Jadi ada 2 orang, aku pernah bikin konten tentang itu. 2 orang itu orang yang semasa dengan Ibn Samurah, muridnya Ibn Samurah, dan menulis taklik dari kitabnya Ibn Samurah. Kitab itu, menurut pengakuan akhotu minta alikihi, pokoknya aku mengambil dari taklikannya orang ini, Al-Hamdani sama Al-Himyari, 2 orang itu nama banyak. Aku mengambil nama-nama dan nama-nama orang di dalam kitabku dari kitab taklikan itu. Itu kan murid langsung dari Ibn Samurah. Kalau memang nyari apakah memiliki sanad atau informasi sumbernya, ulama nasab nggak ada yang memakai sumber
kecuali beberapa hal. Seperti ada gugatan orang ini faroddahu syaraf, ini diisbat bapakku Abdul Naim tapi yang lain tidak. Selain itu lo nggak pernah menyebutkan referensi. Sekadar contoh ya, aku di Robito kemarin menyebut satu orang yang menurut orang yang semasa dengannya, sama-sama di Basroh, itu diisbat seorang ahli hadis, tetangganya malah. Tapi di Al-Ubaidi itu nggak ditulis, Al-Masdi nggak ditulis. Padahal mereka sezaman. Bahkan mbahnya orang ini itu tidak ditulis, yang namanya Abdullah atau Muhammad itu nggak ditulis oleh Al-Ubaidili dan juga siapa itu Al-Majdi. Ibnu Batwa juga nggak nulis. Bahkan Asy'ariyah Al-Barakah nyebut mbahnya itu cuma punya anak satu. Padahal orang ini sezaman dan kitab itu mausuk. Kitabnya apa ya kemarin ya? Aku lupa lah, itu di Robito Alawiyah. Itu jadi bukti kalau kitab nasab itu nggak ihatoh. Beberapa hal yang baru sampai kepada kita. Tajibul Ansab itu baru ditulis, salinannya itu 890-an. Yang kita dapatkan itu bukan salinan langsung, bukan sumber primer dari Al-Ubaidili kan? Iya, tapi kan begini, Gus Rumel. Walaupun ulama-ulama nasab itu ketika menulis kitab-kitab nasab itu tidak menyebutkan sumber referensi dari nama-nama yang dia cantumkan, ya toh. Tapi kalau isinya itu tidak ada perbedaan, tidak ikhtilaf dengan kitab-kitab sebelumnya atau setelahnya atau yang beredar di zamannya, maka itu sudah cukup, gitu loh, sebagai sumber referensi, gitu loh. Karena apa? Karena kan begini, seperti misalkan, nah ini permasalahan begini sebenarnya. Dari kitab-kitab nasab yang ada, yang mu'tamad nih ya, yang mu'tamad, yang dipakai oleh para ulama an-nasabah, itu kan semuanya berkesinambungan. Kalaupun ada perbedaan penyebutan jumlah anak, ya toh. Nah, seperti misalkan di Syajarah Mubarakah dengan Al-Majdi. Nah, ketika menyebutkan nasabnya Ali bin Muhammad atau Abdullah. Nah, itu kan berbeda jumlahnya tuh. Ya kan? Jumlahnya lebih banyak yang ada di Al-Majdi dibandingkan yang ada di Syajarah Mubarakah. Maka bagaimana memutuskan itu? Ya kita menggunakan kaidah idza ikhtalafa nasabani bil wasaid ukhidha bil akhdani sahih. Kalau ada dua catatan nasab yang berbeda, maka kita ambil yang lebih tua, yang lebih benar, gitu. Nah, makanya dalam hal ini, itu manualnya. Maksudnya Ibn Hajar al-Asqalani, apa yang dipikirkan Ibn Hajar al-Asqalani ketika melihat ulama nasab 3 di Yaman yang mengisbat Ba'alawi, tapi kok diem? Bahkan 3 ulama nasab itu, Al-Khazraji Mu'arif juga nasabah, tapi tidak mengandung justru mengisbat. Pertanyaanku, apa yang terjadi di kepala mereka ketika mengisbat Ba'alawi, sementara aku yakin dia itu lebih paham tentang kaidah nasab daripada kita. Sebentar Gus, Iya. Sebentar Gus, potong ya. Betul. Nah, ini buat 475 orang memandang. Ini bukan perdebatan ya. Ini bukan perdebatan. Tapi ini diskusi menyamakan pemahaman tentang metode nasab, betul kan Gus? Metode nasab. Jadi bukan untuk kalah dan menang ya. Aku izin 5 menit lagi ya, tak beli rokok dulu ya. Oke, silakan.